Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vini Fitria Basara, SHMSI, selaku Ketua Tim Pelaksana Penelitian bersama Meli Daryanti PhD dan juga dari Mitra Universitas Pembangunan Jaya, Sentia Winarti SIKOM, MIKOM. Kami baru saja menyelesaikan riset kami yang berjudul Konstruksi Media pada Film Dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Kumala Wongso yang tayang di Netflix. Saya share screen dulu. Oke, baik. Ini adalah riset kami mempergunakan analisis framing model Robert Kahneman. Ini adalah kerjasama dalam negeri ya, antara Mercu Buana dengan Universitas Pembangunan Jaya. Film ini waktu itu tayang akhir sekitar tahun 2023 ya, akhir 2023 menjelang pemilu bulan Februari 2024 ya. Ini adalah film dokumenter ya yang menceritakan tentang kasus pembunuhan Jessica Kumala Wongso terhadap Wayan Mirna Salihin. Ini sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Tapi kemudian filmnya diangkat sekarang. Mempergunakan framing model Kahneman yang mengangkat apa sih seleksi isunya dan apa penonjolan aspek tertentu dari isu. Dan juga ada Kahneman yang kedua, yaitu apa define problems, diagnose cause, make moral judgment, dan treatment recommendation. Apabila kita masuk ke hasil kesimpulannya, di sini memang ada beberapa hal yang setelah menonton dan akhirnya dianalisa dengan mempergunakan framing ya. Di sini tuh ada beberapa hal kayak film dokumenter ini tuh sebenarnya tidak memihak atau menentang Mirna atau Jessica. Di sini tuh melihat ada beberapa korban ketidakadilan. Yang pertama Mirna. Kalaupun memang Mirna ini meninggal karena dibunuh, belum ditemukan siapa pembunuh sebenarnya. Dan kalaupun meninggal karena hal lain juga belum diketahui apa sebetulnya penyebab kematiannya. Korban kedua adalah Jessica. Mengapa banyak alat bukti yang ditampilkan di pengadilan namun malah diabaikan? Jessica juga ditutup aksesnya alias tidak boleh melakukan wawancara bahkan setelah putusan pengadilan. Apakah dia dikhawatirkan akan muncul novum atau bukti baru? Jessica adalah korban karena harus ada pelaku atas suatu kasus selain korban. Korban ketidakadilan yang berikutnya adalah publik atau masyarakat Indonesia yang berhak mengetahui bagaimana kondisi yang sebenarnya mengenai penegakan hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana. Jadi film dokumenter ini tidak memihak atau menyerang Mirna maupun Jessica. Ini menyoroti kondisi sistem peradilan di Indonesia, khususnya peradilan pidana. Awalnya memang seolah-olah Jessica adalah pelaku. Namun setelah masuk ke ruang persidangan, ada beberapa perubahan, Jessica juga korban. Korban ketidakadilan dari sistem peradilan di Indonesia. Masyarakat juga korban karena mereka berhak mengetahui informasi yang sebenarnya. Jadi di film dokumenter ini tuh seolah emang kasusnya ada. Emang apakah ada kasus? Kalau memang meninggal secara alami, maksudnya tidak ada pembunuhan, berarti kan tidak ada kasus. Jadi sebetulnya masih menjadi teka-teki. Jessica ini memang bersalah di pengadilan gitu. Jadi di persidangan. Jadi kan kata-katanya biasanya begini, terbukti secara sah dan meyakinkan. Jadi dia bersalah secara hukum. Apakah betul dia bersalah secara hukum? Kenyataannya seperti apa? Jadi film ini tayang di Netflix ya sebagai tayangan over the top menjelang pemilu 2024. Jadi apakah ini bagian dari
kampanye tertentu. Jadi memang setelah penelitian ini tuh ada beberapa pertanyaan yang muncul ya dari kami yang bisa dibuat penelitian lain gitu, lanjutan dari penelitian ini. Kalau misalnya dihubungkan dengan pembelajaran, ini masuk ke metode penelitian kualitatif ya untuk analisis wacana, yaitu framing. Jadi framing ini kan merupakan salah satu varian analisis wacana selain semiotika. Dan juga ini juga film dokumenter khususnya di broadcasting sendiri ya. Bagaimana film dokumenter juga bisa membuat film dokumenter bisa menjadi salah satu alternatif dalam membuat tugas akhir aplikatif gitu ya. Eh, baik, demikian yang bisa disampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.